Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu faman fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat Isya sekaligus melaksanakan thalabul ilm di Masjid Baitur Rahim yang diselenggarakan setiap hari Rabu malam Kamis. Selawat beriring salam tak lupa pula kita curahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan mudah-mudahan termasuk kepada kita selaku umatnya insyaallah selalu istiqomah dalam menjalankan sunnah dan ajarannya sampai akhir kiamat. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama yang saya hormati Al-Ustaz Muhammad Ilham, yang alhamdulillah sudah standby dari jam 6 maghrib ya, alhamdulillah. Dari mulai jamaahnya belum ada sampai sekarang alhamdulillah sudah ada jamaahnya. Beliau selalu setia untuk menunggu jamaah yang hadir. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Baitur Rahim Bapak Ustadz Ramdhani beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua RW 01 Bapak Mulyadi Jono. Yang saya hormati Al-Ustadz Abah Yahya. Yang saya hormati Bapak Nur Abdullah ya. Yang saya hormati para RT yang baru dan yang lama. Yang alhamdulillah yang aktif adalah yang lama, yang baru kadang ada, kadang-kadang kagak ada sama sekali. Alhamdulillah kita doakan biar aparatur pemerintahan kita mau ikut serta ngaji ya di Masjid Baitur Rahim, biar hatinya kagak gersang ya. Kalau hidup dekat masjid kata Pak Ipung mah hatinya seger ya, jauh dari persangkaan buruk. Oleh karena itu kita doakan kepada masyarakat Pengasinan, mudah-mudahan Allah bukakan pintu hidayah untuk masyarakat Pengasinan agar mau datang ke masjid, baik itu ibadah sholatnya maupun kajian-kajian yang ada di Masjid Baitur Rahim. Yang alhamdulillah besok kita doakan salah satu jamaah kita sekaligus pengurus Masjid Baitur Rahim ada panggilan ya untuk ke Baitullah, yaitu Bapak Purwanto beserta keluarganya. Kita doakan mudah-mudahan menjadi umroh mabrurah ya, insya Allah pulangnya nanti semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan di sananya, diberikan kesehatan, pergi dan pulangnya Allah berikan kesehatan dan kemudahan ya untuk keluarganya. Dan mudah-mudahan kita doakan semua yang ada di Masjid Baitur Rahim ini, di Baitur Rahim ini jamaahnya mudah-mudahan bisa lihat namanya Ka'bah insya Allah ya. Mudah-mudahan kita niatkan, jangan sampai niat mah nggak ada sama sekali, niat aja takut apalagi kesononya gitu. Mudah-mudahan kita niat aja dulu Pak ya, mudah-mudahan dengan niat insya Allah Allah kasih mudah untuk kita bisa melihat namanya Baitullah. Amin. Susah banget amin juga Pak, Masya Allah. Amin itu sebagian dari doa Pak, kudu diajarin baik, ngaji udah lama juga ya Allah ya Karim. Mudah-mudahan oleh karena itu mari sama-sama kita bacakan Fatihah sekaligus pembukaan untuk keluarga Bapak Purwanto. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan kemudahan di Baitullah. Ala hadiniyah
ولكل نية صالحة وإلى حضرة نبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan fadilah suratul Fatihah kita selalu dijauhkan mara bahaya Allah Subhanahu wa taala, apalagi sekarang musimnya panas ya, musim mau kemarau. Kita jaga kesehatan kita, mulai penyakit balfil ya, batuk, pilek. Oleh karena itu mari kita jaga kesehatan kita biar sehat selalu, bisa ibadah. Kalau sehat gampang ibadah, tapi kalau sakit susah ibadah, barangkali seperti itu. Untuk acara yang kedua yaitu tausiah atau materi saya lupa nih Pak Ustaz, apa materinya hari ini? Saya belum ada yang lihat temanya, mohon maaf ini ya. Insya Allah melanjutkan yang pernah yang disampaikan oleh Ustadz, mudah-mudahan dilanjutkan. Karena saya jarang ngaji, jadinya lupa temanya Pak. Mohon maaf nih Pak, ya. Namanya juga banyakan nyari duit, jadi banyakan lupanya. Oleh karena itu, kepadanya kami persilakan dengan segala hormat. Ini enakan kayaknya Tat, suaranya. Ini ada bagusnya doang. Halo, tuh ada bagusnya doang nih. Iya, iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam والصحة والهداية والمغفرة أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره المنافقون ولو كره الفاسقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنة الفردوس خالدين فيها لا يبغون عنها.
وقال Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadis qala rajulun qala fi ghaibi billah asrul kitab Allah wa rasulullah sallallahu illa nazalat alaihi sakinah wa ghashiyat rahmah wa malaikah wa dzakara fi Sallallahu Rasulullah Karim wa nahnu ala dzalika minasy-syahidin was-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama yang saya muliakan, semua para tokoh-tokoh masyarakat, baik dari kalangan RT, RW, para sesepuh, untuk orang tua kita, Abah Yahya, yang senantiasa terus menemani kita. Kita doakan mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah berikan kemudahan dalam mencapai kehidupan dunia maupun akhirat. Ketua DKM Masjid Baitur Rahim beserta semua jajarannya. Tak lupa penata acara yang begitu sigap, jos, semangat, yang tidak pernah kendor, terus memberikan motivasi kepada kita. Doakan semua para pengurus Masjid Baitur Rahim, baiklah ketua, bendahara, sekretaris, semua jajarannya, Allah berikan kemuliaan baik dunia maupun di akhirat nanti. Dan kita tahu besok pagi, besok siang, salah satu jemaah kita tadi sampaikan, Pak Purwanto yang sholat akan menunaikan ibadah umroh ke Tanah Suci. Mudah-mudahan Allah lancarkan dalam perjalanannya, Allah berikan kemudahan, Allah berikan sehat dan mendapatkan hadiah oleh Allah umroh yang makbul. Amin ya rabbal alamin. Kita dan hari ini mungkin belum ada kesempatan untuk berangkat, mudah-mudahan Allah berikan juga kesempatan kepada kita. Allah berikan lancar rezeki kita, Allah mudahkan usaha kita, sehingga saya yakin sekali satu ketika nanti pasti Allah berikan juga kesempatan kepada kita untuk bisa sampai ke Tanah Suci. Amin. Kembali hari ini lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita sudah masuk di bulan Muharram 1446 Hijriah, tepat tadi 10 Asyura. Saudara-saudara, tentu kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah sampai saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Maha Pengasih Penyayangnya masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup, karena tidak sedikit teman, kawan, guru, orang-orang yang kita cintai satu demi satu telah wafat. Kalau kita mau evaluasi, saudara-saudara, tidak sedikit teman, kawan yang sudah pulang kepada Allah. Betul nggak, Pak? Usianya variasi, ada yang 30, 40 tahun, 50, 70, dan sebagainya. Sampai hari ini, saudara-saudara, Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak ibadah kepada Allah, untuk memperbanyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum ajal datang kepada kita.
Oleh karena itu, saudara-saudara, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an sebagaimana mukadimah saya bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Allah beritahukan kepada kita, persiapkan bekal untuk kehidupan hari esok. Kehidupan pada ketika itu, harta, pangkat, jabatan tidak ada gunanya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Saudara-saudara yang saya muliakan, maka dianjurkan kita untuk hijrah. Sebagaimana tema kita tadi, walaupun penata acara lupa dia, keutamaan hijrah, keutamaan kemuliaan orang-orang yang mau hijrah. Hijrah, saudara-saudara, dalam arti kata pindah. Hijrah dalam arti kata ada perubahan. Kalau kita pindah rumah, namanya hijrah juga. Tapi hijrah yang dimaksud di sini, hijrah daripada minaz zulumati ilan nur. Hijrah daripada berbuat maksiat kepada ketaatan kepada Allah. Hijrah daripada lalai kepada mengingat Allah. Hijrah dari malas menjadi rajin. Hijrah dalam arti kata, saudara-saudara, mengerjakan semua perintah Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hijrah. Saudara-saudara yang saya muliakan, semua kita ini punya masa lalu. Ya. Masa lalu yang kita lewati banyak sekali kelamnya. Maka jangan lupa berdoa kepada Allah, ya Allah, sebesar apapun dosa-dosa saya, ya Allah, sekelam apapun masa lalu saya, ya Allah, sebanyak apapun dosa maksiat yang saya lakukan dahulu, mohon kepadamu ya Allah, ampunkan semua dosa-dosa saya. Amin. Nah, ini semua punya nih masa lalu yang kelam. Betul. Yang paling kencang pengalaman. Suruh ronda, bukan ronda, nitip janda. Ada yang begitu? Mana tuh orangnya? Ini masalah. Makanya kalau lihat bocah tuh, ya jangan dihardik, Pak. Karena kita dulu sama kayak gitu. Ya, saudara-saudara. Iya, mana ya? Iya. Jadi kalau ada bocah rada bandang, kadang-kadang saudara-saudara setelah nikah berubah banyak banget. Pas masih bujangan dia ilah susah banget. Itu bocah kayak tangki lagunya. Tapi setelah nikah punya anak satu, punya anak dua, mana yang berubah? Ya. Sedikit demi sedikit sudah ada tanggung jawab, punya anak, mulai berubah sedikit demi sedikit. Ini masa lalu. Saudara-saudara, maka orang yang ingat masa lalunya itu kan, ini Allah senang. Sampai kata Nabi, ada 7 golongan itu yang manusia mendapatkan naungan di yaumil kiamah. Salah satunya, saudara-saudara, orang yang mengingat masa lalunya sampai berinangan air matanya. Jadi orang yang soleh itu bukan orang yang tidak punya dosa,
Ya, dia punya salah, punya khilaf, banyak sekali maksiat, tapi dia menyesali atas dosa-dosa itu sampai berlinangan air matanya. Orang seperti ini, saudara-saudara, akan mendapat naungan di mana tidak ada naungan selain daripada naungan. Salah satu orang-orang yang menangis, yang mengingat Allah, menyesali daripada perbuatan yang dilakukan dahulu. Jadi intinya, saudara-saudara yang saya muliakan, di antara kita ini tidak ada orang yang bersih, pasti punya salah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih Penyayang, sebesar apapun dosa-dosa kita, selama orang itu masih mau bertobat, pasti akan diampunkan oleh Allah. Amin. Ya, wajah-wajah orang-orang berdosa semua, maksud saya kelihatan dari wajahnya. Nah, maka hadirin, ya, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka ketika selesai assalamualaikum, ya, apa yang dia baca sebelum doa? Istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Sering sampaikan, saudara-saudara, dosa itu kan kayak baju, dipakai, nggak dipakai, kalau nggak dibersihkan jadi kotor, dipakai, kalau dibersihkan terus jadi bersih. Dosa tuh gitu tuh. Untuk Allah itu Maha Pengasih, dia Maha Penyayang. Tobat, kalau orang berbuat dosa langsung dibalas oleh Allah, nggak karu-karuan tuh aja kita. Nggak sholat umumnya langsung benjol palanya kayak Yusuf. Nggak sholat 2 waktu benjol palanya. Pejabat korupsi langsung dikasih dibalas oleh Allah hari itu juga pun. Nggak karu-karuan macam gitu. Ditumbuk sama Allah. Tobat hambanya. Maka hadirin, iblis laknatullah alaih, ketika dikeluarkan dari surga, misi iblis itu cuma satu, Bang. Apa itu Ustaz? Misinya iblis ketika dia dikeluarkan dari surga cuma satu, dia minta kepada Allah untuk menggoda anak cucu Adam ketika wafat itu, menghembuskan nafas yang terakhir, tidak membawa iman kepada Allah. Na'udzubillahimin. Ini sebenarnya cuma satu. Jadi Pak, dari tumbuh sampai nilai yang kiamat, yang iblis maukan cuma satu. Apa itu? Mengeluarkan iman dalam diri seseorang ketika seseorang itu wafat, tidak membawa iman kepada Allah. Mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan murtad, sehingga temannya sebanyak-banyaknya di dalam nerakanya Allah. Makanya saudara-saudara, dalam Al-Quran dijelaskan itu nanti ketika manusia unjuk rasa nuntut iblis nih, gara-gara kamu iblis saya masuk ke dalam neraka. Iblis buang badan, Pak. Dia bilang, saya cuma ngajak doang, kamu ikutin. Kemampuan saya cuma ngajak, kalau kamu nggak mau ya nggak apa-apa, tapi karena kamu mau, saya ajak engkau, saya jelas-jelas innahu lakum aduun mubin, musuhmu yang jelas nyata dan yang nyata, yang jelas Allah jelaskan dalam Al-Quran, tapi kamu ikuti langkah-langkah saya, perbuatan saya. Maka saya ingin mengajak kamu semua supaya barang-barang menemani saya masuk ke dalam neraka. Sebenarnya itu aja, Pak. Mengeluarkan iman dalam diri seorang sehingga dia wafat tidak membawa iman kepada Allah. Makanya saudara-saudara harus minta itu sama Allah. Ya Allah, bi husnil khatimah, bi husnil khatimah, khatimah. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wal dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma habib alaina fi sakaratil maut.
sampai diajarkan wadnajata minan nar wal afwa anil hisab. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Maka kita mohon kepada Allah saudara-saudara supaya di akhir hayat kita dibimbing oleh Allah. Jadi ketika orang sakaratul maut luar biasa, iblis kerahkan semua tenaganya sehingga orang itu wafat meninggal itu tidak mengingat kepada Allah. Makanya hadirin selalu doa ya Allah ketika nanti kan saya lihat kalau saya doa pasti saya selalu doa ya Allah nanti ketika datang kematian saya sebagai pengkhianat yang kau jelaskan puluh nafsin dari qatil maut, saya mohon kepadamu bimbing saya, bimbing hati, lisan, iman saya, jangan kau tinggalkan saya Allah ketika saya menghadapi sakaratul maut. Semua kita ngalamin ya Pak. Jadi hadirin orang tuh sebelum dia meninggal dia ngalamin sakaratul maut. Ustaz, bagaimana kalau orang yang tenggelam, apakah dia mengalami sakaratul maut? Iya. Semua saudara-saudara sebelum dia meninggal, dia mengalami dulu sakaratul maut. Nazak. Allahumma hawin alaina fi sakaratul maut. Ya Allah, ringankan, mudahkan kami menghadapi sakaratul maut itu ya Allah. Semua kita mengalami ini. Ketika roh akan berpisah nanti roh dengan jasad kita diawali dengan sakaratul maut. Maka dijamin mana kana akhirul kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang benar-benar sanggup di akhir kalamnya. Tapi kan nggak mudah itu Pak. Kalau udah Nabi bilang begitu hadirin karena saking susahnya orang menghadapi sakaratul maut mengucapin la ilaha di akhir kalamnya ucapannya. Saudara-saudara, kemarin lebaran haji kita akan melihat semua tuh bagaimana sapi ketika disembelih ya dipegang, ditarik jatuh keras, dipegang kepalanya, kakinya diikat. Bang Nanang sembelih itu sapi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, menggelepar-gelepar itu sapi, betul Pak? Karena saking sakit keluar darah dari lehernya, menggelepar-gelepar sapi. Dia mengeluarkan sekuat tenaganya supaya lepas daripada penyembelihan itu. Tapi karena dipegang banyak orang, kepala ini dipegang kuat-kuat, disembelih, menggelepar-gelepar sapi akhirnya mati. Saudara-saudara perhatikan, ketika sapi itu menggelepar-gelepar berapa lama? Paling 10 menit. Betul benar? Paling 10 menit sapi menggelepar-gelepar. Selepas itu habis semua. Manusia nggak begitu. Ketika dia sakaratul maut lebih daripada 10 menit mengalami sakaratul maut ketika roh keluar dari jasadnya. Saudara-saudara bisa bayangkan dari ujung kaki malaikat tarik itu sampai daripada tenggorokan tarik dilepaskan gitu. Makanya ketika orang menghadapi sakaratul maut wafat itu hadirin banyak sekali diterangkan di beberapa riwayat saudara-saudara itu matanya ngelihat ruhnya keluar. Makanya saudara-saudara jangan heran ketika dia melihat daripada ruhnya keluar dari jasadnya. Kita nggak ngelihat itu. Makanya sunnah ketika matanya terbelalak itu kita baca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Untuk matanya baca doa. Untuk matanya baca doa. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Dia melihat keluarnya ruh dari jasad. Masya Allah, mulutnya terbuka, tutup mulutnya dengan kain putih. Maka sudah lihat juga kan, kadang-kadang mulutnya ditutup dengan kain putih, dengan kain tipis. Dihadapkan ke arah kiblat, tangannya dekat seperti orang sholat. Pakaian dibuka semua, baju dibuka, celana dibuka, cincin dilepaskan, semua dilepas. Hadirin. Ya Allah, ketika menghadapi ketemu sakit luar biasa. Sampai tidak berdoa, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Semua ini ngalamin nanti. Ya Allah, mudahkan kami menghadapi sakaratil maut ya Allah. Pantas dijamin mana Nabi, siapa yang ketika sakitnya itu
sakaratnya itu dia sanggup mengucapkan la ilaha illallah ketika roh keluar dari jasad. Ini saudara-saudara butuh pertolongan Allah, bukan pintarnya kita, bukan. Ya. Setelah itu berada di alam barzah, ditanya lagi oleh malaikat, menurut bukan siapa Tuhan. Dengan sekarang lagi viral itu, ya Mama Gufron dia bilang begitu. Kan, dan ini begini. Ketika ditanya siapa Tuhanmu, maka jawablah Allah, Rabbi, Tuhan saya. Ini saudara-saudara tidak akan sanggup orang mengatakan Allah, Rabbi, Tuhan saya, kalau dalam kehidupan sehari-hari Allah Subhanahu wa Ta'ala dia tidak jadikan sebagai Tuhannya. Jadi bukan pintarnya kita, enggak, bukan. Tapi amal perbuatan yang kita lakukan selama hidup di alam dunia. Maka saudara-saudara kaum muslimin, pecinta majelis taklim yang saya muliakan, apa sih keuntungan orang yang mau hijrah itu? Nah, ini kita bahas. Apa sih Ustadz untungnya, manfaatnya, kelebihannya orang-orang yang senantiasa mau hijrah tadi? Yang daripada minaz zulumati ila nur, daripada ketidaktaatan kepada Allah menjadi taat kepada Allah. Daripada orang-orang berbuat maksiat menjadi orang yang taat kepada Allah. Meninggalkan daripada perbuatan-perbuatan dilarang, sekarang mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih manfaatnya? Apa sih yang Allah berikan kepada orang-orang yang mau muhasabah, introspeksi, yang setiap tahun kita peringati, Pak? Baca doa awal tahun, baca doa akhir tahun, betul. Ini saudara-saudara yang saya muliakan, pertama Allah akan berikan kepada kita, Allah akan karuniakan kepada kita, yang pertama saudara-saudara, Allah akan kekalkan hidayah petunjuk dalam hidup kita. Amin. Subhanallah, tidak main-main. Orang yang mau hijrah adalah dia tinggalkan maksiat, mengerjakan perintah-perintah Allah. Pertama, Allah akan kekalkan hidayah petunjuk sampai mati. Makanya dalam khutbah minimal setiap Jumat kita dengar wala tamutunna illa wa antum muslimun, minimal seminggu sekali tiap Jumat. Jadi tidak sah khutbah Jumat itu kalau tidak ada wasiat takwa. Dia baca panjang, tapi dia nggak baca wasiat takwa, Jumatnya tidak sah. Jadi setiap Jumat minimal kita dengar, teman. Belum pengajian-pengajian kita malam Kamis, belum kita dengar pengajian setiap hari Ahad dan sebagainya. Minimal seminggu sekali kita dengar wasiat takwa, saking begitu pentingnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kau mati sekali-kali melainkan dalam iman dan Islam kepada Allah. Halo? Halo? Udah bangun ya? Saudara-saudara, kudu serius juga ya. Hadirin yang saya muliakan, yang pertama, Allah kekalkan petunjuk, maka doa, ya Allah, kekalkan hidayah, ya Allah, kekalkan petunjuk dalam hidup saya. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin man yahdi man yasha. Dalam surah Al-Qasas 56 itu. Ya. Ketika Nabi berusaha mengislamkan pamannya, nggak dapat hidayah. Sampai Nabi aja nggak bisa memberikan hidayah. Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan hidayah kepada bapaknya, begitu Rasul kepada pamannya, Nabi Nuh kepada istri dan anaknya. Saking berhalnya di hadapan Allah hidayah itu. Kalau pangkat, jabatan, harta, istri yang cantik, ini Allah kasih. Tapi hidayah nggak seperti itu. Innaka la tahdi man ahbabta walakin man yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin, kata Allah dalam surah Qasas. Ya Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah petunjuk. Walaupun engkau nabi, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai, orang-orang yang engkau sayangi, orang-orang yang engkau kasih. Tetapi akulah, kata Allah, yang berhak, yang tahu orang-orang yang mendapatkan hidayah itu. Karena kalian orang-orang yang pantas mendapatkan hidayah itu. Mudah-mudahan mengkakalkan dasar muslim seperti itu. Amin. Saudara-saudara yang saya muliakan, jadi kalau boleh saya berikan satu permisalan, hidayah itu pakai ruh dengan jasad.
Hadirin, semua anggota tubuh kita berfungsi, Pak, selama masih ada ruh. Betul. Tangan bisa memegang, kaki masih bisa berjalan, mata masih bisa melihat, telinga masih bisa mendengar, lisan mulut masih bisa berbicara karena masih ada ruh. Contohnya begitu. Tapi ketika jasad ditinggal ruh, maka semua anggota tubuhnya nggak berfungsi. Mata tidak bisa melihat, tangan tidak bisa memegang, kaki tidak bisa berjalan, mulut tidak bisa berbicara. Lihat orang yang sudah meninggal, semua tidak berfungsi, mata tidak bisa melihat lagi, telinga sudah tidak bisa mendengar, kaki sudah tidak bisa berjalan, mandi pun kudu dimandikan, pakaian pun kudu dikafani, cepat-cepat dihantar tempat beristirahat terakhir. Kenapa? Karena semua anggota tubuhnya sudah tidak berfungsi. Begitulah dengan iman dalam hidup kita. Hatta sekalipun dia punya pangkat dan jabatan, kalau tidak ada iman dalam kehidupannya, pasti dia akan menyesal dunia maupun di akhirat. Makanya menjelaskan wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa manusia itu rugi. Siapa yang gak rugi itu? Pertama illal ladzina amanu, pertama itu orang beriman kepada Allah. Artinya kalau tidak ada iman, hatta sekalipun dia punya pangkat dan jabatan, kalau tidak ada iman dalam hidupnya, pasti dia akan rugi dunia maupun di akhirat nanti. Yang pertama, Allah kekalkan hidayah, petunjuk dalam hidupnya. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam surah Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Maka orang-orang yang hidayah yang pertama, Allah akan kekalkan hidayah petunjuk dalam hidupnya. Subhanallah. Makanya kadang ada muhasabah. Tengok, kalau tahun baru Islam itu nggak ada orang buat maksiat. Ya, banyaknya muhasabah. Hadirin, ya ada apa namanya kita santunan yatim dan sebagainya di sini buat gitu ya, santunan yatim dari awal tahun. Awalnya hadirin kita sudah buat ketaatan kepada Allah, kita sudah berbuat santunan kepada yatim, ada yang muhasabah. Artinya hadirin ketika datang tahun baru Islam itu semua kita lihat rata-rata tidak ada orang berbuat maksiat. Beda dengan tahun baru Masehi. Saudara saya bisa melihat. Sebelum itu kita baca doa awal dan akhir tahun. Ini kita buat supaya setahun ke depan. Maka pertama, saudara-saudara pantas Allah gagalkan hidayah petunjuk dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, sering saya sampaikan saudara-saudara jangan takut. Kematian itu Pak, tergantung apa hari-hari kita buat. Kalau dia ahli ibadah, insya Allah dia tidak akan jauh daripada ibadah ketika dia wafat. Amin. Maka kita bisa lihat tuh guru-guru kita, subhanallah, lagi itikaf, lagi sholat, lagi sujud, mudah Allah berikan gambaran. Saudara-saudara, yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara kaum muslimin, pencinta majelis taklim yang saya muliakan, apa yang Allah karuniakan kepada orang yang mau muhasabah itu, orang yang mau hijrah itu keutamaannya. Yang kedua, saudara-saudara, Allah akan berikan kesempatan kepada dia, Allah akan berikan petunjuk kepada dia, kemampuan untuk melaksanakan ibadah. Makanya kita harus yakin saudara-saudara bisa hadir kemari, sholat berjamaah, ngaji, karena hidayah dari Allah. Bukan karena badan kita sehat, bukan. Bukan karena kita lagi hendak kerja, bukan juga. Maka ketika datang panggilan azan Allahu Akbar, jawaban kita sama tuh. Yang dengarkan. Tapi perhatikan ketika muadzin mengumandangkan hayya 'alas shalah, jawaban kita apa? La haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, tidak ada daya dan upaya saya, tidak ada kekuatan saya Allah kecuali dengan pertolongan hidayah yang telah kau berikan kepada saya. Makanya Pak, ketika azan itu jangan berbicara, dengarin. Hebat. Bahkan saudara-saudara ketika azan itu kita datang tuh jangan sholat sunnah, tunggu
Setelah selesai azan baru sholat sunnah. Tunggu sunnah menjawab panggilan seruan daripada azan. Sehingga kadang-kadang kalau orang tua kita kalau sudah azan semua dimatikan TV apa segala macam dengar panggilan azan. Subhanallah. Saking mulia ya hadir. Saudara-saudara yang saya muliakan, diberikan kemampuan oleh Allah, diberikan satu keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tunggu nanti kalau saya sudah tua, tidak begitu. Nanti kalau sudah tua, anak saya sudah pada sekolah semua, sudah apa semua anak, saya akan rajin datang sholat berjamaah ke masjid Baitur Rahim. Nanti kalau saya sudah agak longgar, tidak begitu. Hadirin, ada satu cerita, ada satu kiai, dia panggil 3 orang santri. Begini gambaran hidup manusia, 3 orang santri dipanggil. Maka kata Pak Kiai, anak-anakku coba masuk ke dalam ruangan. Dalam ruangan itu nak, bisa Pak Kiai ada sesuatu untuk ambil nak. Kau cuma diberikan waktu, kalian cuma diberikan waktu cuma 1 jam. 3 orang santri dengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya tadi. Saudara-saudara kaum muslimin, pencinta majelis taklim yang saya muliakan. Akhirnya 3 orang santri pun masuklah ke dalam ruangan itu. Ruangan itu tertutup. Lampu pun dimatikan, dibuat remang-remang, tapi bagus suasana. 3 orang santri pun masuk ke dalam ruangan itu. 1 orang santri, saudara-saudara, ketika dia melihat ruangan yang begitu indah, begitu cantik, dingin, sejuk, terpesona. Lupa daripada pesan kiainya, gurunya tadi. Ambil yang ada di dalamnya. Ambil sebanyak-banyaknya. Sebab apa? Waktu yang saya berikan kepadamu cuma 1 jam. Tapi santri yang pertama lupa daripada pesan sang guru. Oh, karena melihat pemandangan yang cukup bagus, yang cukup menawan, menarik, lupa daripada pesan guru. Maka dia lihat pemandangan-pemandangan yang cukup bagus, terpesona hingga habis waktunya 1 jam. Terpesona, terpedaya, tertipu dengan perindahnya pemandangan-pemandangan yang ada di dalam ruangan itu. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara yang saya muliakan, ketika dia lihat pemandangan yang bagus satu, dia ambil juga Pak, pesan daripada gurunya, tapi tidak banyak. Dan orang yang ketiga, saudara-saudara, dia ambil yang lebih banyak daripada teman yang kedua tadi. Ketika selesai masanya 1 jam, maka 3 orang santri pun keluar dari dalam ruangan pun tertutup. Hadirin, lantas sang guru dia bilang, wahai anak-anakku, coba kalian lihat apa dalam genggaman kalian masing-masing. Apa yang kalian ambil ketika engkau masuk ke dalam ruangan itu. Saudara-saudara kaum muslimin, pencinta majelis taklim yang saya muliakan. Maka 1 orang santri pun dia bilang, Pak Kiai, saya melihat pemandangan yang cukup bagus, cukup indah. Buktinya ini ada nih, kalau bahasa kita mah, saya selfie, saya foto-foto nih pemandangan yang cukup bagus. Terus apa yang kau ambil, apa yang kau buat? Tidak ada Pak Kiai, cuma ada foto-foto bukti begitu indah pemandangan yang ada di dalamnya. Tidak ada yang kau ambil, tidak ada. Tidak ada yang kau bawa, tidak ada. Saya cuma melihat foto-foto karena begitu indah dan cantik pemandangan yang ada di dalamnya. Diam Kiai. Orang luar ditanya lagi temannya, apa yang kau lakukan di sana? Ketika saya melihat pemandangan yang cukup bagus, saya ingat pesan daripada guru, saya ambil itu beberapa keping. Ternyata dia lihat, dia ambil Pak, mutiara, batu jamrut yang mahal sekali. Yang ngambil sedikit nyesal, betul. Yang ngambil banyak juga nyesal. Yang enggak ngambil apalagi, yang tidak membawa apalagi. Artinya saudara-saudara yang saya muliakan, baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali memberikan satu perumpamaan permisalan kepada kita. Al-Quran menjelaskan kepada kita pentingnya saudara-saudara yang saya muliakan harus bawa bekal sebelum kematian itu datang kepada kita.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang satu ketika nanti kita kan pindah-pindah di hidup. Dari mulai alam roh masuk ke alam kandungan dari kandungan ibu masuk ke alam dunia, dalam dunia masuk ke alam barzah. Alam barzah itu Pak, jauh lebih panjang ketimbang usia kita. Betul Pak? Jadi alam kubur itu Pak, alam barzah itu waktunya jauh lebih lama, panjang ketimbang usia kita. Guru-guru kita Pak, dari dulu tuh, yang sudah ratusan tahun masih di alam barzah. Usia kita sekarang nggak ada yang sampai 100 tahun, paling 60-70 tahun lagi yang korbanan udah 80 tahun udah susah banget. Ya. Paling-paling cuma segitu. Kita asal masuk ke alam barzah, yang menunggu penantian datangnya hari kiamat, waktu yang cukup lama. Makanya hadir mulia, alam barzah bisa menjadi rotoh min riyatil jannah, taman dari para teman-teman surga. Penantian yang cukup lama ketika orang itu keluar dari alam dunia masuk ke alam barzah. Dan alam barzah itu saudara-saudara yang saya muliakan, awal kehidupan manusia, bukan akhir. Awal kehidupan kita ketika kita nanti berada di alam akhirat, diawali dengan alam barzah, alam kubur. Makanya ketika orang masuk surga diawali dengan mati dulu. Betul. Kalau saya tanya mau masuk surga, Pak? Mau. Tapi kalau saya bilang mau mati, oh enggak. Kalau saya belakangan dulu kita mah. Padahal ketika orang itu masuk memang harus mati itu. Makanya ketika orang meninggal itu orang beriman istirahat sebenarnya bagi dia. Dia nggak sakit lagi, masya Allah. Nggak ngalamin susah lagi. Dia tidur sebagaimana tidurnya pengantin. Saudara-saudara yang saya muliakan, kaum muslimin rahimakumullah. Makanya Pak itu salah satu ada yang disiksa di alam kuburnya itu. Pertama, namimah. Yang kedua, tidak bersih ketika istinja. Ini saudara-saudara hati-hati di istinja, buang air kecil Pak. Terutama bagi kita nih laki-laki, kebanyakan kalau buang air kecil itu sambil berdiri. Ini hadirin mulai hati-hati banget. Dipastikan hadirin ketika buang air kecil itu saudara-saudara bersih. Makanya sunnah menjongkok, berdehem sehingga keluar daripada air seni kita bersih. Kalau kita berdiri Pak, kita masukkan lagi, hadir mulia masya Allah, kadang-kadang suka netes. Ini buang kecilnya juga hati-hati ini. Ya. Dipastikan hadir mulia karena ini adalah bagian daripada bersuci dan sahnya atau tidaknya ketika beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka penting sekali dijaga ini ketika ada pada tohar. Insya Allah. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan, ini yang kedua, diberikan kemampuan oleh Allah. Orang yang ketiga, diambil banyak. Diambil cukup banyak sekali. Ternyata yang diambil itu adalah mutiara-mutiara yang indah. Begitulah dengan ibadah. Ibarat mutiara. Sholat ibarat mutiara, sedekah ibarat mutiara, zakat ibarat mutiara, umroh, haji, semua ibadah-ibadah itu ibarat mutiara yang mahal. Orang-orang yang tidak mengambil mutiara itu dia akan nyesal. Dia akan mengatakan Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihin. Sekarang masjid kita subhanallah banyak masjid-masjid lagi ada pembangunan, sedekah daripada jemaah semua. Ini ibarat mutiara semua ini. Mutiara-mutiara yang indah, yang tidak nanti nyesal, yang nanti aja masih nyesal. Kenapa deh saya nyumbang 1 juta tadi di masjid Rahim? Coba saya mau nyumbang 2 juta. Yang nyumbang 2 juta masih nyesal. Apalagi tidak nyumbang sama sekali. Kadang-kadang gotong royong lama, nyumbang juga nggak mau melewatkan namanya. Komen dulu ada gitu. Saudara-saudara yang saya muliakan, ini semua mutiara-mutiara yang indah, mutiara-mutiara yang bagus, yang bakal kita bawa kepada Allah. Makanya ketika orang yang wafat kepada dia cuma minta kepada Allah, minta waktu sebenarnya. Waktu untuk bisa beramal, waktu untuk bisa bertaubat, waktu untuk bisa berbuat kebajikan. Cuma dia minta waktu kepada Allah. Ya Allah, tangguhkan kematian saya. Cuma dia minta waktu kepada Allah. Makanya mau bersumpah demi waktu
Sungguh manusia rugi karena tidak bisa menggunakan waktu yang Allah berikan kepadanya. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita terus. Amin. Dan yang terakhir saudara-saudara kaum muslimin, kita majelis taklim yang saya muliakan. Nah ini yang terlalu penting itu Allah tidak wafatkan kita sebelum dia bertaubat kepada Allah. Inna ma yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang melihat orang bertobat dan mensucikan. Semua kita sebagaimana saya katakan tadi tidak luput daripada salah. Maka hamba-hamba yang bagus, hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala bukan dia tidak berbuat salah, berbuat dosa, tapi segera dia bertobat kepada Allah sebelum kematian datang kepadanya. Diberikan 3 karunia oleh Allah. Pertama, Allah istiqomahkan dia, Allah kekalkan petunjuk dalam kehidupannya sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah berikan kemampuan untuk beribadah. Dan yang ketiga, segera bertaubat sebelum kematian datang kepadanya. Oleh karena itu, saudara-saudara saya berikan 3 perkara ini. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita semua. Amin. Sehingga Allah akan istiqomahkan kita terus dalam menjalankan kebaikan-kebaikan. Sehingga Allah akan muliakan kita baik dunia maupun di akhirat nanti. Sebagaimana yang kita minta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebaikan, tidak saja kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat juga, dan wa qina adzabannar, yang menghindarkan kami semua daripada api neraka jahanam. Demikian saudara-saudara, mudah-mudahan berikan taufik kepada kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Sebelum tutup, mungkin ada yang mau bertanya. Sudah 1 jam lebih kurang. Silakan. Saya minum dulu ya Pak. Ayo Pak, diminum kalau sehat. Bismillah. Baiklah, belum saya tutup. Barangkali ada yang mau dipertanyakan menyangkut tentang hijrah, ya. Kita bisa hijrah dari sholat sendiri menjadi sholat jamaah. Dan nanti belum ditutup ada pengumuman barangkali. Karena itu silakan bagi yang mau bertanya dulu. Belum ditutup. Jangan Pak, bagi yang belum paham, tapi kalau paham jangan. Masya Allah. Pengumuman. Sangat luar biasa nih Pak. Kalau pada paham, alhamdulillah, berarti materinya ringan tapi Ada. mudah dipahami. Amin. Pengumuman. Alhamdulillah, kalau sudah paham semua, berarti alhamdulillah materinya sangat mudah dipahami oleh jamaah sekalian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Menyangkut pengumuman yang insya Allah akan saya sampaikan, bahwasanya kami masih Masjid Ibrahim mengundang kepada bapak sekalian untuk gotong royong, ya, pengejoran. Nah ini kita ambil bagian, jangan sampai kita menyesal nanti. Katakan Ustaz tadi ya, mau uang nggak bisa, ya tenaga terima. Pada hari Sabtu, ya kita gotong royong pada hari Sabtu, dikarenakan hari Minggunya ada santunan Jatim, jadi gotong royong pengecoran, ya, pengecoran yang di sebelah kanan samping masjid. Insya Allah hari Sabtu kita pengecoran bantalan, ya, bantalan masjid, ya. Bagi yang mempunyai waktu luang, ya, mudah-mudahan bisa ikut ambil bagian dan sampai menyesal di hari kemudian, ya. Dulu kalau bisa begitu mas saya dari pagi mencor gitu kan. Jadi menyesalnya belakangan Pak gitu kan. Mungkin kagak ngasih tenaga gak bisa, ya apa daya kita memang gak mau namanya, ya, sampai nanti di akhirat kita menyesal di hari kemudian. Mudah-mudahan saya berharap para jamaah yang ada di Masjid Ibrahim ini untuk ikut ambil bagian untuk pengecoran. Saya cuma bisa pengumuman Pak, saya juga kadang-kadang bisa. Tapi kan sudah salah SMA, ya, mengajak satu ibadah itu Pak. Siapa tahu kalau bapak ikut, itu kan saya dapat juga kan pahalanya. Sudah mengajak untuk kebaikan orang lain. Itu Pak, dia mengoleksi Pak. Mudah-mudahan saya berharap kepada bapak sekalian agar pada hari Sabtu pagi, ya, kita bisa
membantu meringankan beban yang lain ya. Butuh tenaga banyak Pak, karena mencornya lumayan banyak, karena kita pakai Jayamin insya Allah itu barangkali pengumumannya. Kalau tidak ada yang dipertanyakan, barangkali kita tutup pengajian kita ini dengan pembacaan doa. Namun sebelum ditutup, saya selaku pembawa acara, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan nanti berkenan mohon dibukakan pintu maaf yang sebelum-sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini temanya pas banget. Kalau saya tadi pas banget kita temanya telah jadi gotong royong. Mudah-mudahan semua bisa ambil bagian Pak ya. Ambil bagian. Setidak-tidaknya kalau enggak bantu doa. Ya, tenaga enggak bisa, uang juga orang gablek, minimal doa. Ya Allah, saya tidak bisa apa-apa, mudahkan. Sehingga para donatur yang orang-orang diberikan kemampuan oleh Allah, sehingga terbuka hati. Amin ya Rabbal alamin. Nas'alukal ijabah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khusus untuk besok pagi ya saudara menghibur yang besok berangkat memberikan kepada umroh dengan keluarga. Kita doakan yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan Allah lancarkan perjalanannya, yang memberikan kesehatan ketika di sana, dapat memberikan ibadah-ibadah sampai pulang dan mendapatkan perjalanan yang bermanfaat. Dan mohon kepada Pak Purwanto nanti doakan kami di sana ya, di tempat-tempat yang mustajab. Diingat semua jemaah Masjid Rahim doakan ya, yang sakit biar sehat, yang ada masalah untuk selesaikan masalahnya, yang jomblo biar dapat jodohnya gitu. Rencana menamin itu didoakan semua, mudah-mudahan ya, terutama keluarga besar Masjid Rahim senantiasa Allah berkahkan dalam hidupnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syakirin fi ta'ala الذين أنعمت عليهم ربنا لك الحمد لك الشكر كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة، وعافية في الجسد والجهد في العلم، وبركة في الرزق، وتوبة قبل الموت، رحمة عند الموت، مغفرة بعد الموت. اللهم أهون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعافية عند الحساب. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. اللهم أحينا بالإيمان وأمسنا بالإيمان وانصرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد طيب القلوب وعلى والها
وعافية أبدا وشفاء ونور الأبصار ولياليها وعلى perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.